Ya, selamat datang di Talkshow Filsafat dalam Dialog. Hari ini kita akan membahas wawasan dunia abad pertengahan dengan para ahli yang luar biasa. Pertama, mari kita sambut ada Kak Sefira sebagai ahli pemikiran Agustinus dan Thomas Aquinas. Lalu ada Kak Anissa, spesialis Anselmus, dan terakhir yaitu Felisa sebagai ahli pemikiran Ludwig Feuerbach. Topik kita hari ini mencakup ciri-ciri wawasan dunia abad pertengahan, bantahan Thomas Aquinas terhadap ateisme Feuerbach, serta relevansi wawasan dunia abad pertengahan di masa kini. Saya serahkan ke pewawancara untuk memulai diskusi. Ya, terima kasih Halim. Pertanyaan pertama saya untuk Syafira, apakah ciri-ciri utama wawasan dunia abad pertengahan dalam pemikiran Agustinus dan juga Thomas Aquinas? Terima kasih Kak Kila. Jadi dalam pemikiran Agustinus, wawasan dunia abad pertengahan sangat dipengaruhi oleh Platonisme, terutama gagasan tentang dualisme antara dunia material dan dunia spiritual. Agustinus memandang dunia fisik sebagai sementara kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan dalam hubungan dengan Tuhan yang abadi. Bagi Agustinus, manusia diciptakan untuk mencari Tuhan, dan hanya dalam Tuhan jiwa manusia dapat menemukan kebahagiaan sejati. Sedangkan Thomas Aquinas menggabungkan filsafat Aristoteles dengan teologi Kristen. Dia lebih menekankan pada hubungan harmonis antara iman dan rasio. Dalam pemikiran Aquinas, dunia material tidak hanya memiliki tujuan yang ilahi, tetapi juga merupakan bagian penting dari pencarian manusia akan pengetahuan. Baginya, kita dapat mengenal Tuhan melalui alam penciptaan dan akal budi kita. Namun, wahyu tetap diperlukan untuk mengenal Tuhan secara utuh. Menarik sekali. Sekarang saya ingin bertanya kepada Felicia Feuerbach. Dalam pandangan Anda, memberikan kritik tajam terhadap agama dan juga Tuhan, bagaimana Anda melihat bantahan Thomas Aquinas terhadap pandangan Feuerbach? Feuerbach berpendapat bahwa Tuhan hanyalah proyeksi dari sifat-sifat manusia yang ideal. Menurutnya, agama mengaburkan fakta bahwa ketika manusia menyembah Tuhan, sebenarnya mereka menyembah sifat-sifat terbaik dari kemanusiaan sendiri, seperti cinta, keadilan, dan kebijaksanaan. Agama bagi Feuerbach adalah alienasi dari diri manusia. Thomas Aquinas dengan pemikiran teologisnya membantah pandangan seperti ini melalui konsep actus purus atau tindakan murni. Menurut Aquinas, Tuhan bukan sekedar hasil proyeksi imajinasi manusia, tetapi merupakan eksistensi murni yang di luar dunia ciptaan. Tuhan bukan hanya ideal manusia, tetapi pencipta segala sesuatu, termasuk akal manusia. Rasio yang dimiliki manusia hanyalah refleksi dari akal Tuhan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, Aquinas menegaskan bahwa Tuhan tidak bertanggung pada manusia, melainkan sebaliknya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang saya beralih kepada Alice Jesse. Anselmus dikenal dengan argumennya tentang eksistensi Maaf Kak, Tuhan. mungkin Apakah sekarang kita argumen... ke ini ya, Kak Anissa untuk pengganti Kak LSJC karena saat ini nggak bisa. Oh, oke. Terima kasih atas penjelasannya Felisa. Sekarang saya beralih kepada Kak Anissa. Anselmus dikenal dengan argumennya tentang eksistensi Tuhan. Apakah argumen Anselmus tetap relevan pada perdebatan filsafat modern? Maaf Kak Anissa, apa suaranya tidak terdengar? Apakah yang lain bisa dengar? Enggak, aku enggak. Belum terdengar Kak?
Halo, Kak, kedengeran nggak suaranya? Ya, sudah bisa terdengar. Oke. Ini lanjut aja ya. Oke, tentu Anselmus dikenal dengan argumen ontologisnya, yaitu bahwa eksistensi Tuhan dapat dibuktikan hanya melalui pemahaman konsep Tuhan itu sendiri sebagai en perfectissimum, atau makhluk yang paling sempurna. Ia berpendapat bahwa jika kita dapat membayangkan keberadaan yang tidak bisa lebih besar lagi, maka keberadaan itu harus ada, karena keberadaan nyata lebih besar daripada hanya sekedar konsep. Meski argumen ini banyak mendapat tantangan dari filsuf seperti Kant, yang berpendapat bahwa eksistensi bukanlah predikat, argumen Anselmus tetap menjadi dasar dalam diskusi filsafat teologi modern. Misalnya, beberapa filsuf kontemporer seperti Alvin Plantinga telah mengembangkan argumen ontologis Anselmus dalam bentuk yang lebih modern, menunjukkan bahwa pertanyaan tentang eksistensi Tuhan masih sangat relevan. Baik, untuk yang terakhir, saya ingin mendengarkan pandangan Anda semua mengenai relevansi wawasan dunia abad pertengahan di era modern ini. Bagaimana pandangan dunia Agustinus, Thomas, dan juga Anselmus masih relevan? Jadi bagi saya, wawasan dunia abad pertengahan, terutama dalam pemikiran Aquinas, masih sangat relevan dalam upaya menjembatani sains dan agama. Aquinas mengajarkan bahwa keduanya dapat berjalan bersama. Tidak perlu dipertentangkan sesuatu yang penting dalam diskusi tentang etika sains modern. Bagaimana Kak Anissa? Oke, saya setuju dan saya rasa argumen Anselmus tentang kebenaran yang tak tergoyahkan dapat diterapkan dalam diskusi tentang absolutisme moral di era relativisme saat ini. Dia menawarkan landasan kuat untuk memahami konsep kebenaran di dunia yang terus berubah. Terima kasih. Meski saya berfokus pada Purba, saya setuju bahwa banyak dari argumen abad pertengahan tetap relevan, namun Purba menekankan bahwa kita harus selalu kritis terhadap bagaimana agama dapat mempengaruhi cara kita memahami diri kita sendiri, terutama di era di mana kebebasan individual sangat ditekankan. Baik, terima kasih semuanya atas diskusi yang luar biasa pada hari ini. Halim, saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih semuanya atas diskusinya yang mendalam ini. Adalah topik yang luas dan juga penting ya. Dan baru saja kita menggaruk permukaannya. Jadi mungkin sampai jumpa di episode Filsafat dalam Dialog berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.